Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan aku, Rani Kartika, dalam channel YouTube-ku yang berbagi informasi seputar hukum untuk masyarakat luas, juga berbagi tips, informasi seputar mahasiswa, seputar kampus maupun perkuliahan. Nah, untuk video kali ini, apa sih yang mau dibahas gitu ya? Nah, aku ingin ngajak kalian untuk membahas mengenai satu kasus gitu ya, dari sebuah cerita drama gitu ya, drama sinetron. Yang menurut aku, sinetronnya ini cukup menarik ya, karena aku bukan tipikal orang yang suka nonton sinetron-sinetron ala Indonesia gitu ya, televisi Indonesia. Tapi nggak tahu kenapa sejak episode awal, mungkin teman-teman nanti yang nonton di sini juga sama seperti aku, ada yang suka atau mungkin keluarganya, mamahnya gitu ya, suka dengan sinetron ini sejak awal. Nah sama, aku juga seperti itu. Karena menurutku sendiri, sinetron ini banyak sekali permasalahan hukumnya gitu ya. Jadi aku ngikutin karena banyak kali kasus-kasus hukumnya, mulai dari kasus tuduhan pembunuhan gitu ya, yang error in persona atau salah sasaran gitu ya, yang tidak bersalah malah dituduh sebagai pembunuhnya, mohon maaf seperti itu. Lalu kemudian kasus mengenai perebutan hak asuh anak, kasus yang tidak kalah menarik ini adalah status hukum terkait dengan hilangnya Aldebaran Al-Fahri pasca pesawatnya mengalami hilang kontak pada saat menuju Amerika. Nah, menarik nih teman-teman, karena mungkin bagi mahasiswa hukum sendiri yang kebetulan ngambil atau pernah mengambil mata kuliah hukum perdata itu pasti tahu kalau di kitab undang-undang hukum perdatanya sendiri, buku pertama tentang personan reh atau hukum orang itu ada yang mengatur mengenai awizahid atau keadaan tidak hadir alias keadaan tiada di tempat. Nah, menariknya kasus hilangnya Aldebaran ini bisa kita analisis berdasarkan eh, status awizahid tersebut. Nanti ada beberapa problem yang muncul gitu ya. Ya, kenapa sih ini kayak dibahas gitu ya? Karena menarik. Ini selain aku bisa ngasih contoh kepada mahasiswa gitu ya yang lagi belajar hukum perdata, ini contoh yang asik nih buat kita analisis sama-sama gitu ya. Semoga nanti yang orang awam pun yang lagi belajar hukum juga dapat mengetahui ya bahwa oh kalau orangnya hilang nggak ketahui keberadaannya, ini punya dampak ya di keluarganya, nanti dampak hukum dan hak keperdataan itu ada. Nah, ini mau dibahas gitu ya. Oke. Pertama, sebelum pembahasannya secara perspektif hukum, aku ingin ngajak teman-teman untuk tahu dulu nih alur kronologi hilangnya Aldebaran Al-Fahri ini. Jadi Arya Saloka yang memerankan tokoh sebagai Aldebaran Al-Fahri pada episode 688 itu diceritakan bahwa dia akan berangkat menuju Amerika untuk perjalanan bisnis seperti itu. Kurang lebih katanya di cerita tersebut adalah 2 minggu. Jadi seluruh anggota keluarganya itu berbondong mengantarkan Aldebaran ke bandara gitu ya. Di sini di cerita di gambar ini terlihat ya, ini istrinya yaitu Andini Karisma Putri yang seakan tidak rela gitu melepaskan kepergian suaminya untuk berangkat. Lalu kemudian, nah sesudah mengantarkan Aldebaran ke bandara dan pesawat telah take off, tidak berapa lama mereka udah sampai di rumah lagi nih anggota keluarganya. Nah, tiba-tiba si Andin ini istrinya itu mendapatkan kabar dari asistennya Aldebaran yaitu Randy bahwa kabar yang didapat pesawat yang ditumpangi oleh Aldebaran itu mengalami hilang kontak. Nah, hal ini tentu membuat shock atau kaget gitu ya. Andin beserta Ibu Rosa selaku ibunya Aldebaran dan mereka langsung bergegas menuju ke bandara untuk mendapatkan informasi valid terkait kabar tersebut nih teman-teman.
Nah, dalam adegan cerita tersebut diceritakan ya, udah beberapa episode gitu ya, bahwa telah dilakukan upaya pencarian oleh pihak maskapai dibantu oleh tim pencarian gitu ya, tim penyelamat gitu. Nah, namun ternyata tidak menunjukkan hasil yang baik gitu ya, tidak mendapatkan info apakah seluruh penumpang itu selamat atau tidak, karena balik lagi hilang kontak, posisi keberadaan pesawat itu tidak diketahui, jatuhnya di mana gitu, dan ya tidak ditemukan. Akhirnya pencarian itu dihentikan. Nah, kemudian kita lihat pada perspektif hukumnya nih teman-teman, dari sisi aspek hukum keperdataan, akan muncul beberapa pertanyaan hukum nih kalau kita orang hukum melihat cerita tersebut gitu ya. Yang saya pikirkan ketika menonton sinetron drama tersebut adalah pertama, bagaimana sih status hukum dari Aldebaran Al-Fahri yang tidak ditemukan dan tidak diketahui keberadaannya itu di mana? Tuh, jadi status hukumnya Aldebaran ini sebagai subjek hukum. Jadi subjek hukum itu artinya teman-teman pemangku hak dan kewajiban. Kita ini sebagai subjek hukum orang gitu ya. Kita memiliki hak dan kewajiban. Status kita sebagai subjek hukum itu akan terus melekat sampai kita meninggal dunia. Nah, karena ini statusnya dia tidak diketahui keberadaannya, maka ini akan muncul pertanyaan, gimana statusnya? Masih bisa melekat subjek hukum nggak pada diri Aldebaran Al-Fahri? Gitu ya. Lalu, yang kedua, pertanyaannya adalah, ini problem apa? Jadi mengerucut problem hukum apa saja yang muncul pasca Aldebaran itu belum diketahui keberadaannya di mana. Karena ini masih memungkinkan apakah dia masih hidup atau dia sudah meninggal dunia. Kita kan nggak tahu karena posisinya ya dinyatakan tidak diketahui keberadaan. Ketiga, lantas apa tahapan orang yang dalam status Avizahid? Nanti ya definisi Avizahid berkaitan dengan hak-hak keperdataan. Hak keperdataan itu misalnya menyangkut harta kekayaannya. Siapa nanti akan mengurus gitu ya? Apakah Aldebaran ada meninggalkan surat kuasa atau tidak? Lalu nanti berkaitan dengan karena masih melekat atau tidak status subjek hukum pada diri Aldebaran, gitu ya. Bagaimana nanti apakah harta yang dimiliki oleh Aldebaran itu bisa dialihkan, diwariskan kepada keluarganya. Nah, itu problem atau masalah yang muncul gitu ya, berkaitan dengan status Aldebaran yang tidak diketahui. Jadi kita ngambil contohnya pakai kasusnya Aldebaran Al-Fahri ini, biar lebih mudah teman-teman memahaminya gitu. Nah, kemudian ini definisi Avizahid. Kalau orang hukum kita tahu, kita untuk hukum perdata sumber hukumnya salah satunya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ya, ini warisan dari kolonial gitu. Nah, di dalam pasal 463 dan sampai 495 itu mengatur tentang Avizahid. Di bahasa Belanda ya. Avizahid itu apa? Avizahid itu dalam istilah hukum berarti keadaan tidak hadir atau keadaan tidak ada di tempat. Saya lebih suka menyebutnya keadaan tiada di tempat gitu ya teman-teman. Jadi jelas bahwa orangnya nggak ada. Ini sama aja sih sebenarnya. Cuman saya biasanya pakai istilah ini. Ya. Nah, keadaan tidak hadir atau keadaan tidak ada di tempat itu untuk definisi istilah hukumnya. Oke. Nah, kita lihat unsurnya ya. Unsur dari Avizahid atau unsur dari keadaan tidak hadir atau keadaan tiada di tempat jika merujuk pada bacaan bukunya Prof. Abdul Qadir Muhammad, Hukum Perdata, itu yang pertama adalah keadaan tidak hadir atau keadaan tiada di tempat itu di mana seseorang menuju pada seseorang itu bisa jadi salah satu anggota keluarga, entah suami atau istri atau anak atau orang tua. Yang kedua, ya, keadaan tidak hadir atau keadaan tiada di tempat itu maksudnya dia tidak ada di tempat kediamannya, dia tidak ada di tempat tinggalnya. Dia bepergian meninggalkan tempat kediamannya
lalu dia menuju atau berada di tempat lain karena suatu keperluan atau tanpa suatu keperluan. Nih. Dan unsur yang ketiga, ya, dia tidak diketahui keberadaannya. Bisa jadi hal yang mengakibatkan tidak diketahui keberadaannya itu adalah karena sulit berkomunikasi, atau dia tidak memberikan kabar, tidak ada kabar, atau memang dengan sengaja dia melakukan hal tersebut untuk tidak berurusan lagi dengan keluarganya. Jadi tidak dapat diketahui keberadaan atau posisinya dia tuh di mana sih, gitu ya. Nah, balik lagi pada Aldebaran Al-Fahri, dia tidak diketahui keberadaannya, sulit ditemukan karena memang tidak ada akses untuk bisa berkomunikasi. Karena posisi pesawat juga tidak bisa ditemukan, apalagi isi-isinya, penumpangnya maksudnya gitu ya. Nah, dia memenuhi unsur 3 ini. Oke. Lalu, menjawab dari 3 pertanyaan ini tadi, yang pertama ya, kita jawab bagaimana sih status hukum dari Aldebaran Al-Fahri yang tidak ditemukan dan tidak diketahui keberadaannya. Nah, maka status hukum Aldebaran dalam keadaan avizahid. Tapi di sini perlu diketahui ya, menyatakan seseorang dalam keadaan avizahid itu tidak bisa kita yang memberikan statement seperti itu, yang memberikan label seperti itu. Tapi ini harus dimintakan penetapan dari pengadilan. Ya. Kenapa Aldebaran dikatakan avizahid? Karena memenuhi ribet kan? Belibet. Karena memenuhi 3 unsur tadi, dan dalam hal ini tidak diketahui keberadaan Aldebaran ini masih memenuhi 2 kemungkinan. Kita tidak tahu apakah dia itu masih hidup atau dia sudah meninggal dunia. Dan di sini ada batasan berapa lama sih gitu ya seorang itu tidak muncul sampai nanti bisa ditetapkan dia itu meninggal dunia. Nah, apabila setelah diupayakan pencarian dengan dibantu oleh tim yang memang bertugas untuk melakukan pencarian tersebut dan tidak ada tanda-tanda orang yang hilang tersebut muncul kembali, maka bisa dilakukan persangkaan, dugaan bahwa orang yang hilang tersebut telah meninggal dunia. Sekali lagi, status hukumnya itu adalah melalui penetapan dari pengadilan negeri. Oke. Kalau di sinetronnya nggak mungkin ada seperti ini, gitu ya. Bisa panjang nanti ceritanya. Toh kita berharapnya nih, saya sendiri selaku fans dari sinetron ini juga berharapnya sih Mas Alnya kembali gitu ya. Teman-teman pasti kalian juga sepakat nih yang fansnya dari Ikatan Cinta gitu. Nah, kedua, problem hukum berkaitan dengan apa saja sih yang muncul pasca Aldebaran Al-Fahri itu belum diketahui keberadaannya, tidak diketahui keberadaannya. Yang pertama, masalah yang muncul adalah menimbulkan ketidakpastian terhadap diri orang yang avizahid tersebut. Jadi menimbulkan ketidakpastian terhadap diri Aldebaran. Seperti yang saya sampaikan tadi, orang itu dipandang sebagai subjek hukum. Mulai dia sejak dalam kandungan sampai batasannya adalah meninggal dunia. Nah, karena avizahid ini masih 50-50 nih teman-teman, entah dia masih hidup atau dia meninggal dunia, akhirnya kita kesulitan. Masalah yang muncul secara hukum keperdataan adalah sulit untuk menentukan apakah seseorang dalam konteks contoh cerita ini Aldebaran Al-Fahri ini masih memiliki atau melekat haknya sebagai subjek hukum. Ya. Nah, tadi saya bilang subjek hukum itu adalah pemangku hak dan kewajiban. Dia bisa melakukan perbuatan-perbuatan hukum, hubungan hukum dengan pihak lain. Nah, kalau misalnya karena dia statusnya avizahid, tentu saja status hukum sebagai subjek hukumnya itu kita pertanyakan gitu ya. Dia masih melekat nggak sih status sebagai subjek hukum? Atau jangan-jangan sudah lepas haknya? Karena dugaan kita dia tidak kembali karena dia telah meninggal dunia. Kan begitu. Lalu masalah kedua yang berpotensi untuk muncul dalam status orang yang
Avizahid atau tiada di tempat ini adalah siapa nanti yang berhak untuk mewakili dirinya, mengurus segala harta kekayaannya, gitu ya. Nah, ini nanti tolak ukurnya dilihat, apakah pada waktu dia akan pergi itu dia meninggalkan kuasa atau tidak meninggalkan kuasa. Oke. Berkaitan juga adanya surat kuasa atau tanpa surat kuasa itu berkaitan dengan tadi teman-teman. Batasan berapa lama orang itu dinyatakan dalam keadaan avizahid, gitu ya. Kalau tidak salah di pasal dalam KUH Perdata tadi, itu dikatakan apabila dia telah lewat waktu 5 tahun sejak dia tidak ditemukan, maka nanti pengadilan akan mengambil keputusan menetapkan dia dalam status avizahid. Gitu ya, nanti akan beralih hartanya sementara kepada para ahli warisnya. Itu kalau dia meninggalkan puasa, maka status avizahidnya itu pengurusannya itu adalah 10 tahun. Kalau saya tidak salah, nanti kalau saya ada kekeliruan dalam hal ini, teman-teman bisa yang tahu hukum, mahasiswa hukum bisa tulis di kolom komentar ya, karena saya lagi nggak pegang kitabnya. Biasanya saya bawa nih kitab hukumnya. Jadi saya nggak bisa buka gitu ya, bunyi pasal pastinya. Pasal 600-an juga teman-teman. Dan problem yang ketiga adalah seorang yang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir itu berpengaruh terhadap harta kekayaan orang yang tidak hadir tersebut. Apakah hartanya itu bisa dialihkan kepada ahli warisnya? Nah, ini muncul. Kok ditunggu-tunggu udah 5 tahun, 10 tahun gitu ya, nggak muncul. Sebagai seorang istri, Andin gitu ya, atau anak-anaknya, pasti akan membereskan hartanya, harta kekayaannya si Aldebaran itu untuk dibagikan gitu ya, karena dia Andin seorang istri, sebagai seorang istri juga pasti akan berhak mendapatkan bagian dari harta waris tersebut. Jika memang telah nanti keluar penetapan pengadilan bahwa Aldebaran itu meninggal dunia gitu. Ini sebagai contoh, jangan diserbu ya, jangan diserang ya, karena saya tahu kalian pasti pengennya Aldebaran kembali sama gitu. Ini kan cuma perumpamaan nih teman-teman. Dan menjawab pertanyaan yang ketiga, lantas tahapan apa saja tahapan penyelesaian orang yang dalam status avizahid tersebut berkaitan dengan hak-hak keperdataannya. Hak keperdataan tadi menyangkut harta kekayaannya, pembagian harta untuk waris bagi ahli warisnya gitu ya. Nah, tahapan pertama adalah tindakan sementara. Jadi, tadi kan dikatakan siapa nanti akan ngurus harta kekayaannya, kepentingannya Aldebaran selama Aldebaran itu tidak diketahui keberadaannya, karena statusnya belum jelas apakah dia masih hidup atau sudah meninggal dunia. Maka pengadilan akan melakukan tindakan sementara, yaitu pemberian tugas oleh pengadilan negeri kepada Balai Harta Peninggalan sebagai kurator, juga kepada keluarga saudara, semenda, istri atau suami orang yang dalam keadaan tak hadir atau tiada di tempat itu atas permohonan pihak yang berkepentingan atau kejaksaan untuk mengurus harta kekayaan dan kepentingan. Kepentingan maksudnya kepentingannya si yang tidak hadir, yang tidak ada di tempat, yang hilang itu. Baik untuk seluruh maupun sebagian, ya, sebagian maksudnya di sini. Nah, ini adalah pasalnya, pasal 463 KUH Perdata. Jadi tindakan pertama yang akan diambil adalah tindakan sementara untuk mengurusi kepentingan berkaitan dengan harta kekayaan si orang yang tidak ada di tempat tersebut. Gitu ya. Bisa ditunjuk oleh pengadilan, bisa ditunjuk Balai Harta Peninggalan oleh pengadilan negeri atau keluarga, anggota keluarga bisa untuk mengurus itu. Setelah itu, tahap kedua adalah ini berkaitan dengan pernyataan barangkali meninggal dunia. Ya, keluar ketetapan dari pengadilan yang menyatakan barangkali pihak tersebut, orang tersebut telah meninggal dunia.
Nah, pengadilan negeri memberikan izin kepada pihak yang berkepentingan untuk memanggil orang yang tidak hadir melalui surat kabar. Jadi diumumkan, dipanggil melalui pengumuman surat kabar sebanyak 3 kali berturut-turut, disebarluaskan. Ya, untuk siapa tahu nih kalau ada info begitu, nanti orang yang hilang jika masih hidup dia tahu gitu, kalau dia sedang dicari. Nah, itu maksudnya. Jadi kita masih nunggu dia itu bisa kembali gitu loh, teman-teman. Tapi kalau misal sudah dipanggil 3 kali berturut-turut, maksudnya melalui pengumuman surat kabar, edaran seperti itu, ditunggu-tunggu tidak juga, ya tidak juga muncul, tidak juga kembali, maka baru nanti pernyataan barangkali meninggal dunia ini akan dikeluarkan oleh pengadilan. Jadi sebelum mengeluarkan ini, disebarluaskan dulu, dipanggillah dia melalui selebaran pengumuman gitu ya, media massa atau surat kabar dan lain-lain. Jadi makanya saya bilang nggak serta-merta kita bilang oh Aldebaran Avizahead nih secara hukum. Oh gampangnya nanti Andin dapat hartanya, Aldebaran nggak seperti itu karena tahapannya ini panjang. Terakhir, tahapan yang ketiga, pewarisan secara definitif. Oh ya, saya mau menambahkan sedikit. Jadi ketika pernyataan barangkali meninggal dunia keluar dari pengadilan, maka harta-harta tersebut, harta kekayaan itu bisa dialihkan kepada ahli warisnya untuk sementara. Jadi belum tetap nih, masih sementara. Karena kita masih memungkinkan, karena ada jangka waktu sampai daluarsa 30 tahun itu kita nunggu gitu ya. Kalau udah lewat barulah nanti terjadinya pewarisan secara definitif. Nah, maksudnya apa? Keadaan definitif diperoleh apabila diterima kabar kepastian meninggal dunia orang yang tidak hadir itu. Pasal 485 KUH Perdata. Di sini disebutkan, apabila tidak ada kabar kepastian meninggal dunia, tidak ada kabar kepastian meninggal dunia orang yang tidak hadir, keadaan definitif terjadi ketika lampau tenggang waktu 30 tahun sejak hari pernyataan barangkali meninggal dunia yang tercantum dalam putusan pengadilan negeri. Jadi pewarisan secara definitif baru bisa terjadi ketika lampau tengah waktunya 30 tahun. Sejak kapan dihitung 30 tahunnya? Sejak surat pernyataan barangkali meninggal dunia itu dikeluarkan. Ya, dalam hukum memang daluarsa atau lampau waktu itu 30 tahun ya, teman-teman. Atau di sini ada alternatifnya, atau apabila tengah waktu 30 tahun itu belum lampau, maksudnya belum terpenuhi, gitu ya, belum sampai lah 30 tahun, tetapi sudah lewat 100 tahun sejak hari lahirnya orang yang hilang tersebut. Jadi udah 28 tahun, kalau kita hitung-hitung usianya sudah kalau dihitung-hitung nih di tahun yang ke-28 di 28 tahun kehilangannya ini dia sudah memasuki usia misalnya 110 misalnya begitu. Maka walaupun belum mencapai genap 30 tahun dia sudah dinyatakan hilang dan pewarisan beralih secara definitif. Gitu ya. Jadi tadi pada posisi tahap kedua ini pewarisan harta kekayaan orang yang tidak ada di tempat itu bisa beralih kepada ahli warisnya secara sementara saja, masih sementara. Gitu ya. Nah, barulah setelah ada lampau waktu 30 tahun atau dihitung berdasarkan hari kelahirannya jika sudah lewat 100 tahun, maka pewarisan secara definitif ya berubah menjadi tetap beralih. Dan di sini pihak keluarga yang memang menjadi ahli waris diminta untuk menginventarisir harta-hartanya apa saja gitu ya untuk nantinya dilakukan pembagian hak. Nah, bagaimana jika ternyata setelah hilang berpuluh-puluh tahun itu orangnya tiba-tiba muncul. Nah, loh, padahal harta sudah dibagi. Gitu ya. Yang saya baca, kalau tiba-tiba orang itu kembali gitu ya, orang yang kita sudah tahu dia statusnya Avizahead dan kita sudah tunggu 10, 20, 30 tahun dia baru kembali di tahun
31 atau di tahun lewat dari 30 tahun dia baru kembali gitu ya, maka segala harta kekayaannya itu wajib dikembalikan, dapat dikembalikan kepada si yang bersangkutan dengan memperhitungkan dengan dikurangi pelunasan utang-utang yang telah dibayarkan. Jadi harta dia yang sebelumnya udah dibagi itu, jika sewaktu itu ada hutang-hutang segala macam sudah dibereskan, dan jika sewaktu-waktu dia kembali telah lewat dari ini gitu ya, maka dia dapat meminta, dia memiliki hak untuk menerima kembali harta atau aset yang dia miliki dengan telah dikurangi pelunasan utang-utang atau kewajiban pembayaran lainnya, teman-teman. Nah, gitu ya. Jadi, teman-teman di sini semoga bisa mendapatkan tambahan lah seputar informasi hukum mengenai Avizahid. Ini memang diatur ya, memang ada pengaturannya di dalam hukum perdata. Mahasiswa yang ngambil mata kuliah hukum perdata pasti sudah belajar juga tentang buku pertama dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ini. Semoga kalian jadi tahu. Jadi kalau saya nonton sinetronnya ini, saya cuma nonton sinetron tuh Ikatan Cinta doang, saya fansnya gitu ya. Dan yang saya ambil setiap ngelihat alur ceritanya, saya suka ngelihat alur kasusnya hukumnya kok seperti ini ya. Jadi ada beberapa sebenarnya yang menjadi tanda tanya yang pengen saya bahas, tapi yang baru bisa saya buatkan videonya mengenai kasus hilangnya Aldebaran ini. Next, bisa mungkin saya bahas terkait dengan kasus perebutan hak asuh anak yang dilakukan oleh misalnya dalam cerita tersebut Nino gitu ya, terhadap Andin atas diri Reina gitu, bisa saja kita bahas nantinya. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Jika baru mampir ya, kalian subscriber baru, tolong dong jangan lupa diklik tombol subscribe, lalu kemudian like, comment, dan share ke teman-teman kalian, supaya bisa mendapatkan, orang-orang itu bisa teredukasi hukum gitu loh teman-teman. Tujuannya aku seperti itu membuat video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.